Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ngawur Channel. Channel yang ngawur tetapi dengan pikiran bersih, mengajak kebaikan, dan yang terpenting jangan nyinyir pada orang lain. Oke teman-teman, kita mulai dari narasi awal. Please welcome to the stage His Excellency Joko Widodo, 7th President of the Republic of Saat Indonesia. Bapak Joko Widodo melangkah ke panggung forum New Economy Bloomberg, berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh ekonomi dunia, membawa nama Indonesia di hadapan elit global, yang terdengar bukan hanya tepuk tangan ya teman-teman, tetapi juga suara nyinyir dari para pembenci yang tak pernah kehabisan akal untuk mencibir. Wajah beliau dibilang palsu, bahasa Inggrisnya disebut belebotan. Bahkan yang lebih sadis, kehadirannya di forum prestisius itu dituding sebagai pelarian dari isu pengadilan soal fitnah ijazah palsu. Lucu ya teman-teman. Orang yang tak pernah duduk di ruang konferensi internasional malah sibuk mengomentari mimik seorang Bapak Joko Widodo yang tak pernah bicara di hadapan dunia, sibuk mengejek logat bahasanya. Seolah-olah nilai seorang mantan pemimpin diukur dari aksen lidah, bukan dari arah kebijakan. Seolah-olah forum dunia bisa dibohongi oleh pelarian. Padahal yang hadir di sana adalah sosok yang diperhitungkan. Nah, teman-teman, inilah potret kebencian yang sudah kehilangan akal sehat. Bagi mereka, apapun yang dilakukan Bapak Jokowi akan selalu salah. Bicara disalahkan, diam dicurigai, bahkan hadir dianggap lari. Jokowi kemarin hadir di acara Singapura itu benar-benar orang yang berbeda sama sekali. Jadi ya itu Pak Jokowi gitu ya, bukan cloningannya atau bukan stuntman-nya, enggak. Itu emang Pak Jokowi, tapi seperti orang yang sangat-sangat berbeda sama sekali. Kalau kita perhatikan foto-foto yang dibagikan oleh Pak Jokowi di akun media sosialnya, mungkin nggak banyak orang menyadari. Kalau kita lihat dari kolom komentarnya, nggak banyak orang memperhatikan bahwa wajah Pak Jokowi sudah jauh sekali berbeda. Tadi saya sudah melihat di medsos Pak Jokowi pidato dalam bahasa Inggris di Singapura di acara forum New Economy Global Bloomberg. Tapi kok rasanya ada yang aneh kawan. Kok saya merasa kalau itu yang pidato bukan Pak Jokowi ya? Apa perasaan saya saja atau gimana? Coba kawan-kawan lihat cuplikan pidatonya berikut ini. Apakah kawan-kawan yakin kalau ini Pak Jokowi? Also, the story of Southeast Asia. Across the region, millions of young people are building startups. Saya di sini tidak akan menyindir soal bagaimana cara dia berpidato, artikulasinya, intonasinya. Saya tidak akan membahas itu dulu ya, takut ternak Mulyono marah. Cuma di sini yang saya akan bahas adalah kok sosoknya ini agak-agak aneh ya. Kok ini tidak seperti Pak Jokowi? Ada yang menurut saya mencolok kawan ya. Di bagian wajahnya kan Pak Jokowi punya tahi lalat di sebelah kanan ya, tahi lalat yang cukup besar. Tapi kok kenapa tadi saat dia pidato tahi lalatnya itu nggak kelihatan? Ya, kenapa ya? Coba perhatikan perbedaan dua foto di bawah ini. Nah, coba tadi foto yang ini nih, foto yang sebelah kiri adalah foto Pak Jokowi ketika tadi siang pidato di Singapura. Coba perhatikan, nggak ada tai lalatnya ya di pipi sebelah kirinya. Tetapi ini yang satu ini foto Pak Jokowi yang baru-baru ini, yang kemarin-kemarin, dia ada tai lalatnya ya, cukup besar. Kok tai lalatnya bisa hilang? Ini saya mohon maaf banget ya, saya bukan berarti di sini mengatakan kalau tadi yang pidato di Singapura itu Jokowi palsu. Saya tidak mengatakan demikian, tetapi saya hanya heran ya, kok rasanya beda gitu ya. Jokowi yang dulu sama Jokowi yang tadi pidato di Singapura. Jokowi itu ahli ekonomi dari mana coba bisa-bisanya jadi penasehat di global Bloomberg New Economy itu? Jagonya cuma bikin hutang Jokowi itu. Kalau jago bikin hutang ya semua orang bisa. Membangun infrastruktur dengan hutang semua orang bisa, siapa yang nggak bisa. Jokowi ingin menghindari pengadilan, udah gitu aja Bung.
Nggak usah banyak dingdong. Jokowinya ke Singapura, datang ke acara Bloomberg. Bloombergnya malah ke Indonesia ketemu sama Prabowo di hari yang sama. Mereka sibuk menertawakan wajah. Mereka sibuk memperolok logat. Mereka sibuk menuduh, memfitnah, dan memelintir kenyataan sesuka hati. Namun dunia tak pernah ambil pusing pada suara sumbang penuh kebencian. Yang dunia lihat adalah Indonesia berdiri dengan percaya diri. Yang dunia dengar adalah visi, arah, dan masa depan bangsa. Teman-teman, sementara mereka asik memproduksi opini murahan dari balik layar ponsel, Pak Jokowi tetap melangkah membawa nama negara ke forum elit global. Dan izinkan satu pertanyaan untuk kalian yang paling lantang nyinyir, paling rajin mencela, dan paling getol menjatuhkan. Apa kontribusi nyata kalian untuk negeri ini? Sudah berapa lapangan kerja yang sudah kalian ciptakan? Berapa masalah rakyat yang telah kalian selesaikan? Atau jangan-jangan satu-satunya prestasi kalian cuma viral karena menghina? Mudah mengkritik, sangat mudah mencaci, tetapi membangun itu butuh nyali, kerja, dan tanggung jawab. Karena sejatinya yang bekerja tak punya waktu untuk membenci, dan yang sibuk membenci biasanya tak pernah benar-benar becus bekerja. Sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling bising di kolom komentar. Sejarah hanya mencatat siapa yang berkontribusi untuk negeri. Jadi, silakan terus nyinyir. Tapi ingat, suara bising tak pernah lebih besar dari kerja yang nyata membangun bangsa. Oke teman, itu tadi segelintir narasi yang kami sampaikan. Semoga narasi yang sedikit ini bisa membenahi kita dalam berkomentar dan selalu mencintai dan menghargai setiap pemimpin-pemimpin dan pahlawan negara kita. Dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercikai